Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Sistem Operasi akan mempresentasikan tentang menginstal Linux Fedora. Sebelum kita mempresentasikan, saya akan mengenalkan beberapa anggota tim saya. Yang pertama ada Andre Kurniawan, yang kedua ada Iswara Dava, yang ketiga ada Abima Rizky, yang keempat ada Andika Ibnu, yang kelima ada Viryal Aufa Nabila, dan yang keenam ada Muhammad Arya Widika. Latar belakang Linux Fedora merupakan salah satu distribusi Linux yang cukup terkenal dan populer di kalangan pengguna Linux. Latar belakang Linux Fedora berasal dari proyek Fedora Project yang didukung oleh komunitas dan dikelola oleh perusahaan Red Hat. Linux Fedora merupakan sistem operasi yang bersifat open source atau bisa kita gunakan bahkan kita modifikasi secara legal. Linux Fedora mempunyai faktor keamanan dan juga kestabilan yang sangat tinggi dibandingkan sistem operasi lainnya seperti Windows dan semacamnya. Selanjutnya akan dibacakan pengertian tentang Linux, keunggulan Linux Fedora, dan penyelesaian masalah yang akan dibacakan oleh Viryal Aufa. Nama Viryal Aufa Nabila. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi pengertian Linux dan Linux Fedora. Yang pertama, Linux adalah sebuah sistem operasi yang bersifat open source yang didasarkan pada kernel Linux. Sistem operasi ini dikembangkan oleh komunitas pengembangan di seluruh dunia. Linux Fedora adalah salah satu distribusi Linux yang dipopuler dikembangkan oleh Fedora Project yang didukung oleh komunitas dan dikelola oleh Red Hat. Fedora yang menawarkan perangkat lunak terbaru, fitur di keamanan canggih dan dukungan komunitas yang kuat. Keunggulan Fedora. Salah satu yang daya tarik utama dari Fedora adalah kemampuannya dalam menghadirkan teknologi terkini, selalu memperbarui software dan secara berkala dan memberikan versi yang terbaru kepada penggunanya. Hal ini menjadikan Fedora sebagai salah satu distribusi Linux paling mutakhir. Penyelesaian masalah. Sistem dengan beberapa kartu video mengalami kesulitan bot ke program instalasi grafis. Jika program penginstalan tidak berjalan menggunakan pengaturan default, itu mencoba untuk menjalankan dalam metode resolusi yang lebih rendah. Jika yang masih gagal, program menginstalkan mencoba untuk menjalankan dalam mode teks. Jika program penginstalan gagal mendeteksi resolusi layar, Anda dapat menimpa deteksi otomatis dan menentukan secara manual. Untuk melakukan ditambahkan opsi Resolution X pada menu bot di mana X adalah resolusi layar Anda, misalkan 1204 dikali 768. Ya, terima kasih atas Viryal Aufa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andika Ibnu. Nama saya Andika Ibnu Ramadan dengan NIM 15230424. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara instalasi VirtualBox dan ISO Fedora sebagai persiapan untuk instalasi sistem operasi Fedora. Yang pertama kita harus lakukan di sini, kita bisa install terlebih dahulu VirtualBox-nya. Di sini kita bisa cari aja di browser kita, bisa ketikkan VirtualBox dan nanti akan muncul di paling atas Oracle VM VirtualBox. Nah, setelah itu kita pilih aja yang paling atas, yang Oracle VirtualBox.
Nah, di sini kita bisa sesuaikan saja dengan device kita. Di sini saya akan memilih yang Windows. Nah, setelah itu kita bisa install ISO Fedora-nya. Nah, di sini kita pilih yang paling atas lagi. Nah, kita scroll ke bawah, lalu kita pilih yang Fedora Workstation untuk Windows. Pilih unduh sekarang. Kita scroll ke bawah dan kita pilih yang Fedora Workstation yang ISO. Nah, kita bisa langsung unduh aja. Nah, setelah itu boxnya, dan kita bisa pilih start, lalu akan muncul. Kita bisa selanjutnya pilih folder dan kita pilih di mana kita menaruh file Fedora ISO tadi yang telah kita download. Nah, setelah itu kita bisa pilih aja next. Nah, di sini kita bisa pilih penyimpanan untuk hardware kita. Untuk rekomendasi kalian bisa ikuti ini di 2048 MB di base memorinya. Nah, setelah itu untuk virtual hard disknya bisa kalian sesuaikan aja. Di sini saya bisa pilih 15 GB. Setelah finish, nah nanti akan muncul seperti ini di kiri virtual box-nya. Kita bisa pilih start. Nah, nanti akan muncul loading seperti sidebar di sebelah kanan ini. Nah, di sini kita bisa lanjutin untuk start Oracle VirtualBox di Fedora-nya. Kita pilih start yang paling atas. Nah, nanti akan prosesnya seperti ini, dan selanjutnya kita akan langsung masuk ke Fedora ISO-nya. Di sini kita bisa untuk awalan seperti biasa kita akan pilih domisili wilayah, negara. Kita bisa scroll dan sesuaikan dengan negara kita. Nah, ini kita bisa untuk optimisasi waktu dan sesuaikan seperti tadi dengan wilayah kita. Nah, setelah itu kalian akan bisa, setelah kalian pencet next di optimisasi waktu tadi, akan muncul seperti ini. Kita tinggal install aja. Nah, nanti akan proses instalasi akan mulai, dan kita bisa tunggu loadingnya sampai selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andre Kurniawan. Nama saya Andre Kurniawan. Saya di sini ingin menjelaskan penggunaan perintah dasar pada Fedora Linux. Nah, yang pertama kita buka dulu terminalnya. Nah, di sini ls buat ngecek ada file atau directory gitu, folder ada atau enggak di sini. Nah, mkdir buat di sini buat foldernya. Nah, habis itu dicek lagi pakai ls, dan di situ udah kebuat ya foldernya, kelompok 1 namanya. Nah, buat cd itu buat ini kita ngebuka folder kelompok 1-nya, dan touch itu buat ngebuat filenya. Di situ di ls udah kelihatan namanya ada sistem operasi. Nah, cdmin itu buat kita keluar dari folder yang tadi dibuka.
Nah, ini RM sistem operasi 1 itu RM fungsinya buat ngapus file yang tadi dibuat yang touch tuh. Nah, dicek lagi pakai ls, udah nggak ada di situ, udah kapus berarti. Kita keluar lagi pakai cdmin. Nah, rm-min-r itu buat ngapus direktorinya atau folder sama kayak rm, cuman bedanya ada min-r-nya buat folder. Nah, itu di ls udah nggak ada lagi foldernya. Nah, hostname di sini fungsinya buat mendapatkan nama DNS-nya. Nah, pwd buat menampilkan nama direktori atau direktorinya gitu. Nah, yang free ini buat ngelihat apa namanya, ada berapa banyak space yang di hard disk punya gitu. Nah, date ini buat ngeliat tanggal, bulan, waktu gitu. ls-min-l, ls-min-al ini biasanya buat menampilkan daftar file atau direktori dalam direktori saat ini dengan tampilan yang lebih detail. Nah, history ini buat ngecek apa aja yang tadi dipakai di terminal. Tuh. Selanjutnya akan dibacakan oleh Iswara Dava. Oke, di sini saya akan menginstal software, aplikasi software. Pertama-tama kita ke softwarenya dulu. Setelah itu kita cari aplikasi yang ingin kita install. Di sini saya mencari audio untuk menginstal. Dan di sini saya juga ingin menginstal Chrome. Yang pertama yaitu kita ketik sudo dnf config manager get enable Google Chrome. Setelah itu ketik lagi sudo dnf install Google Chrome stable. Setelah itu kita tunggu. Dan sini saya menginstal audio Tekto. Kita tinggal menginstalnya saja sambil menunggu instalnya selesai. Setelah nunggu di sini kita disuruh milih yes atau no, kita milih yes saja. Terus kita enter. Setelah itu kita tunggu lagi
untuk di bagian Google Chrome-nya. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Arya Widika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arya Widika. Jadi di sini saya akan memodifikasi dari Linux Fedora ini. Nah, pertama saya akan memodifikasi background-nya. Di sini kita bisa setting, terus ke display, ke appearance. Nah, di sini kita bisa pakai mode gelap. Pakai mode gelap, diganti juga background wallpaper-nya. Pokoknya displaynya di sini kita bisa ganti sesuai kemauan kita sendiri. Di sini juga ada banyak dari background bawahnya. Dan yang kedua, saya akan menambahkan akun dari Linux ini. Nah, untuk akunnya sendiri di sini ada namanya Live System User. Kita langsung ganti aja. Langsung ganti aja. Oh, kita juga bisa ganti bahasa juga. Bahasa Indonesia. Kita di sini kita tambahkan saja namanya kelompok. Kita kasih password. Passwordnya ini. Di sini langsung kita tambahkan akun saja. Nah, ini sudah masuk akun Linux kita. Nah, yang kedua, di sini kita bisa mengganti. Yang ketiga, di sini kita bisa mengganti tampilan terminalnya dari Linux ini sendiri. Jadi kita bisa di setting di preference di sini. Ketik yang kita pilih yang unnamed. Kita pilih yang color. Nah, kita uncentang aja. Nah, kita di sini bisa mengganti sesuai apa yang keinginan kita atau sesuka kita. Ini saya akan mengganti warna teksnya, kita ganti warna hijau aja, hijau terang. Yang untuk backgroundnya kita ganti warna hitamnya seperti biasa. Ini bisa di setting atau diubah-ubah sesuai kemauan kalian. Di sini juga ada buat ganti teksnya. Di sini nggak terlalu kelihatan. Ya, kali cukup aja untuk segitu saja. Ya, ini modifikasinya sebenarnya ada banyak lagi, tapi sesuai durasinya yang tidak begitu panjang, supaya videonya tidak begitu panjang.
dan saya singkat aja tadi seperti tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.